Tugas Psikologi Komunikasi, analisis kasus menggunakan komunikasi persuasif. Universitas Bina Sarana Informatika. Anggota kelompok 3. Relivia Elsa Frisnatiara dengan nomor mahasiswa 4419582. Miranti Aisyah Putri dengan nomor mahasiswa 4419785. Alfrida Andriani Jelita dengan nomor mahasiswa 4419792. Anggraini Widodo dengan nomor mahasiswa 4419852. Tasya Putri Khaironisa dengan nomor mahasiswa 4419863. Komunikasi persuasif. Komunikasi persuasif adalah komunikasi yang bertujuan untuk mengubah atau mempengaruhi kepercayaan, sikap, dan perilaku seseorang sehingga bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh komunikator. Faktor komunikasi persuasif ada 4. Yang pertama adalah seorang komunikator yang mempunyai pengetahuan tentang apa yang disampaikannya sehingga pesan akan tersampaikan secara jelas dan teratur. Kedua, pesan haruslah masuk akal agar dapat diterima oleh seorang komunikan. Ketiga, lingkungan mempengaruhi berhasil atau tidaknya kegiatan komunikasi persuasif ini, karena pengaruh lingkungan akan memberi atmosfer yang dapat mempengaruhi pola pikir seseorang, yaitu seorang komunikan. 4. Pengertian dan kesinambungan suatu pesan, itu sebabnya pesan harus masuk akal atau logika yang benar. Tujuan komunikasi persuasif. Komunikasi persuasif yang dilakukan oleh komunikator kepada komunikan tentunya memiliki tujuan yang hendak dicapai. Komunikasi persuasif memiliki 3 tujuan dasar, yakni 1. Membentuk tanggapan. Tujuan komunikasi persuasif ini adalah untuk menanamkan dan membentuk tanggapan komunikan terhadap topik yang dikomunikasikan oleh komunikator saat proses persuasi. 2. Memperkuat tanggapan. Tujuan komunikasi persuasif ini biasanya dilakukan oleh komunikator terhadap komunikan yang sejak awal sudah setuju dengannya. Dengan komunikasi persuasif, komunikator berharap komunikan akan semakin yakin terhadap topik yang dikomunikasikannya. Ketiga, mengubah tanggapan. Tujuan komunikasi yang ketiga ini dilakukan komunikator kepada komunikan yang awalnya menolak atau tidak sepemikiran dengannya. Dengan komunikasi persuasif diharapkan pemikiran komunikan akan berbalik dan tidak setuju menjadi setuju. Contoh kasus. Manfaat mencuci tangan untuk kesehatan bisa cegah penyakit serius. Kebiasaan mencuci tangan memang terlihat sepele, namun memiliki manfaat besar untuk kesehatan. Salah satunya bisa mencegah penyakit serius seperti virus corona yang akhir-akhir ini membuat gempar warga dunia, termasuk masyarakat Indonesia. Bukan hanya dapat mencegah virus corona, rajin mencuci tangan juga bisa menghindarkan kamu dari risiko mengalami diare hingga hepatitis A. Perlu kamu ketahui bahwa tangan yang tidak bersih akibat lupa cuci tangan dapat menjadi media penularan berbagai macam penyakit. Tangan yang kotor juga bisa menjadi sarang virus dan bakteri yang setelah menempel di tangan akan masuk ke dalam tubuh melalui hidung, mulut, atau anus. Center of Disease Control and Prevention atau CDC mengatakan bahwa sebenarnya secara tidak langsung mencuci tangan akan mengurangi dan membunuh jumlah kuman di tangan. Dalam hal ini, mencuci tangan lebih disarankan menggunakan sabun dan air yang mengalir karena lebih efektif daripada pembersihan tangan seperti hand sanitizer. Pasalnya, pembersihan tangan atau hand sanitizer tidak membersihkan secara efektif pada saat setelah olahraga atau ketika tangan berminyak dan kotor. Lakukan kebiasaan mencuci tangan dengan benar seperti menggunakan sabun dan air yang mengalir. Bersihkan telapak tangan secara menyeluruh hingga punggung tangan dan setelah jari-jari. Lakukan kurang lebih selama 20 detik dan setelah selesai keringkan dengan kain yang bersih atau lap sekali pakai. Berikut manfaat mencuci tangan untuk kesehatan telah dirangkum merdeka.com dari berbagai sumber pada Rabu. Mencuci tangan dapat cegah penyakit serius. Membiasakan diri untuk rajin cuci tangan akan menghindarkan kamu dari berbagai macam penyakit serius yang sebelumnya mungkin saja sering dianggap sepele. Kita semua tahu
bahwa bagian tubuh yang paling rentan menjadi sarang virus dan bakteri adalah tangan. Bagaimana tidak, kita sering melakukan banyak aktivitas dan secara tidak sadar, tangan kita seringkali berinteraksi dengan hal-hal yang menebarkan kontaminasi seperti berjabat tangan, memegang tangga, membuka pintu, memegang fasilitas umum, atau memegang uang. Maka dari itu, mencuci tangan menjadi salah satu hal sederhana yang bisa kamu lakukan untuk memutus rantai penyebaran berbagai macam penyakit serius. Penyakit-penyakit yang bisa kamu cegah dengan rajin mencuci tangan adalah infeksi parasit, diare, infeksi nosokomial, pneumonia, mencegah wabah seperti corona, hepatitis A, hingga gastroenteritis. Waktu untuk mencuci tangan. Mencuci tangan sebaiknya selalu rutin dilakukan setiap sebelum dan sesudah beraktivitas. Lebih tepatnya kamu perlu mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, sebelum dan sesudah menyiapkan bahan makanan, sebelum dan sesudah mengganti popok, setelah buang air besar maupun buang air kecil, setelah bersin maupun batuk, sebelum dan sesudah menggunakan lensa kontak. Tidak hanya itu, cuci tangan juga perlu kamu lakukan setelah menyentuh binatang, karena bulu binatang merupakan penyumbang bakteri dan kuman yang sangat besar. Kamu juga harus cuci tangan setelah menyentuh sampah atau sebelum menangani luka. Begitupun saat kamu menyentuh fasilitas umum seperti tiang di stasiun, mesin ATM, pintu toilet umum, dan sebagainya. Hasil analisis. Hasil dari analisis kasus di atas dapat disimpulkan, selain menetapkan social distancing, pakai masker, cuci tangan dapat mencegah penularan COVID-19. Walaupun hal ini terbilang sepele, dengan mencuci tangan kita ikut berkontribusi atas pencegahan COVID-19. Selain itu, kita juga dapat menjaga kebersihan kita sendiri. Thank you.